Nah, tetapi kalau saya tidak belajar kepada orang yang lebih muda, saya juga tidak paham dengan perkembangan zaman kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mari TV mengudara. Kali ini Mari TV kehadiran Abang Khairul. Terima kasih. Beliau adalah angkatan 98 ya Bang? Ya, 99. 99 ya. Bang, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Lagi corona ini alhamdulillah sehat. Ya sementara ini di rumah aja ikutin anjuran pemerintah. Bang, kita bicara soal alumni Asdikia dan organisasinya. Oke. Dari mulai kemunculan ada Voksa, kemunculan ada Askom, lalu ada Ikhlas saat ini. Pada saat itu bagaimana menurut Abang organisasi alumni? Oke. Saya untuk memulai alumni kan berawal itu kan dari pesantren kita juga. Keseharian kita itu bagaimana terbentuk, lalu setelah di luar itu adalah yang namanya temu kangen, maka terjadilah yang namanya suatu organisasi kan yang dikatakan perkumpulan dari satu alumni di sekolah. Nah, kalau untuk Poksa sendiri, saya memang termasuk prematur juga ya. Melihat Poksa itu perjalanannya pada saat saya kuliah masih di UIN pada saat itu. Nah, tetapi memang Poksa di UIN itu sering mengadakan kegiatan dan saya sesekali memang hadir, tetapi kegiatannya itu hanya bersifat diskusi antar alumni angkatan. Nah, pada saat itu perkembangannya Poksa itu kalau tidak salah masih forum komunikasi santri alumni Asdikia. Oh ya. Oke. Nah, pada saat itu belum ada sih ya untuk seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat progres kemajuan lah. Bagaimana santri itu berkiprah di masyarakat gitu. Ya kemungkinan pada saat itu saya melihat ada sebagian dari angkatan saja yang jalan. Misalnya angkatan 98 saya pernah mendengar itu ada pengajian rutin bulanan, lalu disertai dengan arisan. Nah, begitu juga dengan 99 saya melihat ada yang namanya pengajian juga. Tapi itu labelnya Voksa atau pengajian alumni aja? Perangkatan kita. Oh, perangkatan. Enggak dilabelkan dengan Voksa gitu ya? Enggak. Kita melihatnya, saya lihat, jadi anggaplah saya sebagai pemerhati alumni aja, bahwa alumni itu kegiatannya malah saya ngeliat di tiap angkatan yang kebanyakan. Tetapi kalau untuk kegiatan menyeluruh seluruh alumni, kalau saya melihatnya selama ini ya kalaupun memang saya kurang memperhatikan, ya mungkin keterbatasan saya gitu kan, karena kesibukan. Tetapi di angkatan itu lebih banyak dominan kegiatan-kegiatan alumni. Nah, tetapi sepanjang perjalanannya setelah Poksa hingga saya memperhatikan dari Ikhlas ini sendiri, ini saya ngeliatin kemajuannya, progresnya sangat berarti. Karena kenapa? Dengan adanya Ikhlas ini setelah nama, ya kalau nama mah bisa aja lah gitu, bisa dirubah, tetapi kan yang intinya bahwa setiap organisasi itu kan dilihat eksisnya itu bila ada kegiatan. Nah, Ikhlas ini yang saya ngeliatin adalah satu, saya melihat Ikhlas ini merupakan kemajuannya yang saya melihat ya, saya akui jujur, saya ancungin jempol lah begitu kalau melihat Ikhlas sekarang ini gitu. Nah, Abang ini kan angkatan 98. Ya, 99. Ini kebetulan nih Bang ya, Ketua PB Ikhlas itu angkatan 2000 Bang. Oke. Nah, apakah ada sebuah katakan, waduh, saya lebih tua, ngapain gabung dengan Ikhlas gitu? Ada nggak seperti itu Bang? Nah, kalau bahasa saya sih, kalau dia merasa lebih tua lalu dia menganggap diri dia senioritas, ya itu juga dia harus mengaca juga. Karena kan begini loh, saya menganggap diri saya lebih tua, lalu angkatan 2000 anggaplah saya menganggap itu lebih muda. Nah, tetapi kalau saya tidak belajar kepada orang yang lebih muda, saya juga tidak paham dengan perkembangan zaman kan begitu. Nah, ini kan kita saling mengisi. Jadi kalau menurut saya, bila dikatakan bahwa angkatan yang tua, aku nggak mau lah bergaul dengan adik kelas yang lebih muda. Nah, itu sebenarnya pertanyaan kembali ke individu masing-masing. Apakah pola pikirnya itu dia bersifat, mohon maaf nih, terkadang kan ada yang tipikal primordial, ataupun dia orangnya supel, ataupun dia komunikatif gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kalau
yang ditanya oleh ente sendiri bang itu adalah bersifat individu aja. Nggak semua alumni kayak begitu kok, nggak semua alumni begitu. Nah artinya kan momentum, ada ikhlas, ada sekarang koperasi Mambaul Rizky Investama untuk meningkatkan ekonomi alumni Asidikiyah. Ini wadah-wadahnya sudah ada nih bang. Ini kira-kira kalau disampaikan ke angkatan abang di angkatan 98 atau 99, ini bagaimana bang? Ajakan abang nih bang. Nah kalau menurut saya ini kita sekarang melihatnya dari untuk ikhlas ini secara pribadi saya mengatakan bahwa sudah mengalami progres yang sangat jauh dibandingin dengan sebelum-sebelumnya. Satu, saya melihatin adalah buah karya dari alumni sudah jelas. Ini udah ada, yaitu dengan adanya koperasi. Lalu di dalam koperasi itu siap yang namanya untuk para alumni misalnya mau naik haji ataupun umroh, ataupun koperasi ini juga berguna bagi pengusaha yang khusus alumni Asidikiyah untuk mengembangkan usahanya bisa datang ke koperasi dengan pembiayaan ya itu, tetapi dengan syarat ketentuan. Ya kalau nggak ada, kalau dia nggak jadi anggota kan ya itu nggak belum tentu juga kan gitu kan. Nah, itu kan jadi inilah yang saya lihatin. Saya jujur saya mengacungkan jempol karena memang saya tipikal pribadi saya kalau ngeliatin ada anak muda yang punya jiwa, mohon maaf, penuh semangat, kreativitas tinggi dan inspiratif, ya itu dia yang harus kita patungi, acungin jempol. Lah saya selaku, anggaplah saya tidak mengatakan sebuah senioritas ya, anggaplah saya umurnya yang lebih tua, anggaplah di saat dengan ngobrol dengan ente nih bang. Nah saya melihatnya adalah ini saya harus mengakui gitu bahwa ikhlas ini bukan maju selangkah lebih ke depan, tetapi bahkan udah 5 langkah ini lebih. Nah mungkin nanti saya juga nggak tahu kan. Mudah-mudahan saya berharap dengan adanya ikhlas ini ada apa ya, menelurkan lah gitu suatu langkah-langkah yang positif buat kemajuan alumni juga. Nah itu yang kita tunggu tuh contohnya. Nah kalau dari masukan abang apa nih? Nah mungkin ya kalau saya pribadi dari koperasi itu nanti bisa mengakomodir berapa banyak pengusaha dari alumni khusus Asidikiyah. Nah itu kan bisa didata tuh dari berapa banyak cabang Asidikiyah. Oh ternyata alumni sini kita bisa bikin outlet. Nah tetapi ya saya semuanya serahkan ke pihak manajemen koperasi. Bagaimana pengembangannya, lalu untuk outletnya seperti apa, apakah mau dibikin, mohon maaf nih, seperti SQ Mart ataupun yang lain-lainnya, retail-retail yang lain di luar lah gitu kan. Nah itu kan dari koperasi sendiri gitu. Nah itu kan sebuah tantangan nanti. Ya tetapi saya yakin banget kok dengan banyaknya kegiatan itu rangsangan akan keluar kok. Akan menurunkan yang buah-buah positif itu tadi saya yakin. Untuk YouTube, channel YouTube dari Asidikiyah sendiri yang dikatakan Mari TV ini, saya sangat jujur antusias. Saya juga mengacungi jempol, saya pribadi, dan ini memang harus terus mengudara. Ya mungkin untuk segmen-segmen Mary TV mungkin nanti ada sense komedi, tetapi dengan lawakan yang berdasarkan agama dan tidak nyeleneh lah misalnya. Lalu seperti halnya nanti bisa jadi, saya yakin banget kalau nanti kemampuan dari para pengurus koperasi bisa mengembangkan dari Mary TV, bisa jadi nanti kita punya TV sendiri seperti TV-TV yang lain. Dan kalau bisa dikatakan kita mimpi, oh enggak, semuanya itu berawal dari ide dan bagaimana ide bisa dinyatakan ke alam yang nyata. Udah itu aja kelar. Nah bisa jadi radio nanti mengudara. Nah dari situ kan nanti kan efek-efek komersial bisnis itu akan masuk bila Mari TV itu sudah mengudara, lalu ada radionya juga, lalu ada channel YouTube juga. Ya mungkin alumni Asidikiyah yang pengusaha punya perusahaan, dia ingin iklan. Nah, itu kan ada benefitnya juga buat perusahaan. Nah saya berharap mungkinlah sebuah doa mudah-mudahan terus istiqomah. Gitu. Bang, kebetulan saya satu kampus sama abang nih, Universitas Islam Negeri Jakarta. Banyak yang saya tahu kiprah abang di dunia organisasi kemahasiswaan, ekstrakurikuler di kampus juga luar biasa. Ini gimana bang? Jadi begini Bang Andi, saya juga rada sedikit mengedit lah tadi perkataan Bang Andi. Saya ini sebenarnya masih banyak belajar dan saya juga termasuk kiprah saya itu masuk angin. Kalau udah datangnya malas, saya malas. Tapi kalau emang girohnya semangat saya diskusi ataupun apa,
saya pasti akan mengikuti misalnya kajian diskusi. Nah, untuk yang bersifat segmen kealumnian, kalau menurut saya dengan adanya koperasi ini, mari kita gabungkan kerangka-kerangka berpikir di tiap alumni. Apalagi ini satu loh, tantangannya untuk koperasi adalah satu. Cabang ASIDIKA kan banyak. Berarti ini koperasi ini menjadi pusat. Nah, ini harus yang digaris bawah ini. Nah, bagaimana caranya di tiap cabang-cabang itu dan koperasi ini menjadi induk. Nah, tetapi saya juga tidak mau melangkahi pemikiran saya terlalu jauh kepada pengurus ataupun manajemen koperasi. Ya bisa jadi mudah-mudahan kan koperasi ternyata di tiap cabang ASIDIKA ada. Nah, itu. Nah, lalu dengan pengalaman saya pribadi yang menurut saya sih sebenarnya saya ini belum bisa apa-apa gitu. Saya masih belajar, tapi saya punya filosofi sebagai manusia. Saya mengatakan buat pribadi saya, tetapi saya juga belum pantas menjadikan contoh. Seseorang itu harusnya lebih mapan pemikiran walaupun dia belum mapan ekonomi. Tapi kan ada juga orang yang udah mapan ekonomi tetapi mapan pemikiran. Pada intinya adalah manusia itu nggak ada yang sempurna, gitu aja. Wow, diskusi yang luar biasa ini. Waduh, padat, isinya lengkap. Bisa aja Bang Andi. Terima kasih Bang Herun sudah hadir di Mari TV. Sungguh kehormatan bagi saya bahwa teman-teman alumni ASIDIKIA, pemirsa Mari TV, bahwa kita harus bisa menunjukkan kebersatuan, persatuan, dan kebersamaan. Pesan dari Bang Herun adalah apapun yang kita lakukan ini, kalau kita bersatu pasti akan menjadi buah yang sangat besar. Amin. Dan ketika kalian yakin kita bersatu untuk kemajuan, insya Allah pasti ada jalan. Amin. Saya berharap. Demikian wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.